Iya pemirsa, permasalahan pemukiman di Jakarta ini menjadi suatu permasalahan yang pelik ya. Ya, banyak masalahnya. Banyak, bisa mengakibatkan banjir, bisa kesehatan, dari sisi kesehatan, kebersihan, dan juga sanitasi bermasalah, ya. begitu kan. Nah, masalah perkampungan ini kemudian ada satu inovasi, pembangunan kampung deret, tepatnya di wilayah DKI Jakarta, yang dirasakan betul manfaatnya ini oleh warga penghuninya. Ya, salah satunya ini terasa di Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan. Dan seperti apa kehidupan warga di Kampung Deret ini? Berikut liputannya. Inilah kondisi Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan yang berdiri di RT 08, RT 10, RT 11, dan RT 12. Di kampung ini terdapat 124 unit rumah baru tipe 36 dan 18. Pemirsa, setelah pada bulan April lalu, Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta, kini warga di Kampung Petogogan sudah mulai kembali menempati rumah barunya. Seperti apa komentar mereka tinggal di rumah yang baru, dan apakah kondisi ideal sudah tercipta sesuai dengan yang dijanjikan? Salah satu penghuni Kampung Deret Petogogan, Tarsono, mengaku berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta telah membangunkan rumah permanen baginya. Ya, nyaman karena fasilitas-fasilitas ada ya, termasuk kayak wifi, saya disediai wifi, terus kamar mandi, WC umum. Bukan dulu kan di WC umum tuh di kali, sekarang kita punya WC, kamar mandi, ya komplit, jadi nyaman lah gitu. Ya. Perbedaan apa yang berubah dari hidup Bapak setelah tinggal di rumah Kampung Deret? Terutama lingkungan. Ya, lingkungan dulu kan kumuh ya tahu sendirilah kalau kumuh itu banyak tikus, banyak apa, sekarang kan sudah nggak ada tuh. Ia kini terlepas dari lingkungan kumuh dan terbebas dari tikus serta bisa hidup lebih sehat. Sementara itu Yanti mengaku bisa membuka usaha di lantai dasar rumahnya setelah menghuni rumah di Kampung Deret. Selain itu, anak-anak juga memiliki ruang bermain dengan adanya taman di tengah kampung yang sebelumnya tidak tersedia. Buat di anak-anak ada tempat bermainnya. Waktu dulu kan emang nggak ada, sama sekali nggak ada permainan tempat bermain. Sekarang ada tempat bermainnya, terus kayak MCK-nya ada. Hal senada diungkapkan Sukiem. Ia mengaku merasa nyaman tinggal di rumah barunya meskipun pembangunan belum selesai sepenuhnya. Enak lah. Apa aja Bu enaknya? Ya enaknya ya gimana ya, bersih terus itunya. Tapi ya sayang dikit nih, belum dirapiin nih. Belum dirapiin ya. Ibu sebelum tinggal di sini, terus sekarang tinggal di sini, bedanya apa Bu? Ya bedanya kalau di sini sih enak lah daripada di sana, enakan di sini. Kan. Kalau di sana kayak apa sih Bu? Ya berantakan gitulah, orangnya tempatnya begitu. Pakar tata kota Yayat Supriyatna menyebut Kampung Deret terbukti efektif untuk merehabilitasi kualitas lingkungan dan mengatasi masalah lingkungan kumuh. Menurutnya, pembangunan Kampung Deret bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Model ini bisa cepat langsung diaplikasikan di semua kota-kota di Indonesia. Dengan tujuan utama adalah bagaimana melakukan upaya rehabilitasi kualitas lingkungan, mengurangi tingkat pertambahan kawasan kumuh. Dan dengan adanya program Kampung Deret ini adalah bagian dari sebuah skenario bagaimana membangun sebuah proses dalam konteks revolusi mental. Kampung Deret sebagai solusi permukiman kumuh di ibu kota diusung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Tahun 2014 ini Pemprov DKI menargetkan pembangunan 70 Kampung Deret. Dari Jakarta, Rike Karolin, Aristiawan, Metro TV. Ya, itu lebih enak dilihat ya, lebih asri, lebih tertata, bahkan ada tempat mainnya untuk anak-anak, lebih enak lah. Itu yang paling penting ya, karena kalau kita suka ngelihat kan anak-anak itu bermain di jalanan gitu kan, berbahaya begitu kan, ada motor lewat, mobil lewat. Ini sudah ada taman bermain sendiri untuk mereka. Nah, memang pemirsa, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi berbagai masalah pemukiman yang padat di Jakarta. Ya, di mana kampung-kampung yang semulanya tampak kumuh kini menjadi lebih layak dihuni seperti yang terjadi di daerah Petogogan tadi di Jakarta Selatan. Sudah ada berdiri Kampung Deret. Nah, tadi seperti yang dikatakan Pak Yayat tadi, pengamat tata kota, memang seharusnya ini bisa dilakukan di mana saja di Indonesia. Iya, tinggal bisa direplikasi sebenarnya ya, begitu kasus tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya bagaimana suasana di Kampung Deret dan juga permasalahan mengenai Kampung Deret ini apakah benar-benar bisa menjadi satu solusi, sudah ada Raki Hidayat yang akan melaporkannya dari Kapuk, Jakarta Barat.
Ya, Rafki, bagaimana suasana kampung deret di tempat Anda melaporkan di daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat? Ya, Hariman dan Prita, sebenarnya mirip dengan apa yang Anda sampaikan di berita sebelumnya, yaitu di daerah Petogogan. Di sini juga kami lihat hal yang sama, banyak anak-anak bermain bisa di tempat yang bebas. Namun saya ingin sampaikan dulu, kalau kita bicara soal rumah, sebenarnya saya ingat pelajaran kita waktu masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu ada berbagai macam kebutuhan manusia. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer atau kebutuhan utama ini juga terbagi 3. Ada kebutuhan pangan, makanan, kebutuhan sandang atau pakaian, dan juga kebutuhan papan atau perumahan. Nah, mengenai kebutuhan perumahan ini, mungkin kalau kita bisa sebut di Jakarta ini unik, jika tidak ingin disebut ironis. Mengapa? Karena memang Jakarta sebagai ibu kota menjadi magnet, menarik banyak sekali orang untuk datang ke sini, dan bahkan saat ini penduduk Jakarta lebih dari 10 juta orang. Nah, keadaan ini malah membuat hal-hal negatif, misalnya perumahan yang kemudian menjadi sangat padat sekali dan bisa disebut kumuh dalam tanda kutip. Untuk itu berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya yaitu seperti yang Anda saksikan tadi di Petogogan, di Gang Semut di Kapuk Cengkareng ini juga hal sama terjadi. Ada kampung deret. Ini adalah salah satu contohnya di mana sejak beberapa bulan lalu, Agustus atau September yang lalu, mulai dibangun kampung deret ini. Jadi rumah-rumah warga yang bisa disebut kumuh, kemudian ada yang direnovasi dan juga ada dirobohkan dan dibangun tempat yang lebih layak ini. Dananya berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada 54 juta yang kemudian dikucurkan untuk membuat masyarakat bisa hidup lebih layak lagi. Tapi untuk mengetahui atau membahas soal hal ini, tidak seru kalau tidak ada masyarakat yang langsung mencicipi atau merasakan bagaimana tinggal di kampung deret ini. Ini ada masyarakat yang menikmati bagaimana hasil dari pemerintah provinsi. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, kita akan bicara nanti, tapi sebelumnya saya ke Bapak RW dulu, Pak Nur Rahmat. Ini Pak, kalau kita bicara soal perubahan, baik itu hal positif ataupun hal negatif, biasanya selalu ada resisten, selalu ada pro dan ada kontra. Dan saya dengar untuk di sini pun awalnya juga masyarakat khawatir atau takut. Kenapa waktu itu khawatir, Pak? Waktu itu kita lakukan pendataan atas rencana pembangunan rumah deret ini. Namun ada informasi dari pemerintah bahwa realisasi pembangunan deret diminta warga itu mundur. Dari situlah timbul reaksi. Mundur maksudnya rumahnya? Mundur ya, sekitar 1,5 meter sampai 1 meter. Timbul reaksi bahwa masyarakat keberatan atas rencana tersebut. Namun ketika disosialisasikan dengan rencana ini, akhirnya masyarakat itu menerima dan menyadari atas rencana pemerintah DKI tersebut terhadap program Kampung Deret. Waktu itu apa yang disampaikan pemerintah, akhirnya rakyat merasa mau untuk ikut? Kan biasanya kan banyak informasi rumor-rumor ada penggusuran atau bagaimana begitu. Tapi waktu itu apa yang disampaikan yang membuat masyarakat kemudian ya udah kita yakin dan kita bangun saja supaya lebih bagus? Artinya disampaikan masyarakat bahwa rumah yang dimiliki oleh masyarakat ini akan dibangun dan dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan tukang yang diambil sendiri. Dan masyarakat pemerintah daerah DKI Jakarta saat itu menyampaikan bahwa pemerintah menyampaikan dan memberikan dana maksimal sebesar 54 juta rupiah, tiap meter itu 1,5 juta. Jadi maksimal 36 meter. Dengan penyampaian tersebut, akhirnya masyarakat menyadari bahwa ternyata rumah ideal yang akan dibangun dan rumah sehat akan dibangun itu berdasarkan draft yang dibuat oleh konsultan dan disesuaikan dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Jadi berarti memang ada rencana-rencana mungkin bentuk bangunannya sesuai ini, tapi misalnya masyarakat tidak setuju, mereka bisa berubah atau bagaimana? Ya, ada rencana dalam RAB yang dibuat oleh pihak pemerintah, dalam ini suku Dinas Perumahan DKI dan Dinas Perumahan DKI bekerja sama dengan konsultan. Dan ketika masyarakat ini ingin merubah bentuknya, katakanlah masyarakat ini mendapatkan 1 lantai, dia ingin buat 2 lantai, dan ternyata masyarakat ini mampu dari 54 juta, kemudian dana itu berkembang. Ini berarti dana berkembang dari usaha masyarakat. Usaha masyarakat dan dia keluar dari koceknya sendiri untuk menambah kekurangan daripada biaya tersebut. Tapi yang Pak Nur Rahmat rasa paling berubah apa sebenarnya dari lingkungan di sini? Jadi mungkin dulu bagaimana dan sekarang bagaimana? Yang paling terasa? Ya, yang paling terasa dan sangat signifikan. Dulu ini kampung kumis, Mas. Kumuh dan miskin. Miskin. Sekumis apa? Ya, bagaimana bisa digambarkan? Artinya dulu setiap sore banjir di sini. Banjir di sini. Walaupun tidak hujan, banjir. Itu air dari Jakarta Utara. Dari laut di Jakarta Utara. Dan rumah rata-rata di sini adalah rendah. Sehingga kalau kita melewati gang-gang ini kita harus nunduk, Pak. Kalau nggak nunduk, kejendut pala kita. Oh, jadi memang semi permanen dari triplek. Ya, triplek, kayu-kayu, ya.
nunduk, dan bawahnya air. Di bawahnya air. Jadi penuh tantangan kalau penuh tantangan ini ya. Dan sekarang berubah menjadi kuya, Mas. Kumuh dan kaya. Gitu. Saya penasaran nih, kuya apakah kaya ini kemudian masyarakat juga berganti profesi? Artinya begini, kaya dalam arti dalam ini mereka berubah mentalnya, berubah percaya dirinya, dan berubah semangatnya untuk hidup demi masa depan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Berubah percaya diri. Kenapa? Percaya diri. Kenapa merubah rumah bisa merubah kepercayaan diri? Ya dulu kalau tetangganya saudara yang mau main, waduh saya nggak ada di rumah Mas, katanya. Gitu kalau ya? sekarang ditawari main dong ke rumah. Nah, itu pernyataan dari kepala RW-nya. Tapi benar nggak sih? Benar nggak Pak? Benar. Iya. Jadi pede kalau ada siapapun datang ke sini, datang aja ya. Jam 3 aja gini hari aja udah air nih, air udah sedengkul. Jam 3 aja sampai jam 10 malam. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi. Ini ada satu warga nih, saya tadi sempat ketemu dengan Pak Sawakir ya, Pak Wakir ya. Tadi saya sempat ke rumahnya pemirsa dan melihat bagaimana kondisi rumah yang sebelumnya itu banyak triplek, kemudian rendah dan kayu gitu kan. Sekarang udah tingkat 2. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan waktu dulu bagaimana Bapak tinggal dan mungkin ya antara satu tempat dan tempat lain, dapur dan kamar mandi dulu bagaimana dan sekarang bagaimana? Ya begitulah kisahnya. Dulu kan kamar dapur, kamar mandi, jangan-jangan tempat tidur. Tempat tidur pun maklum ya, tempatnya tempat rendah, triplek sama kayu. Rumah 2 tingkat kelihatannya, tapi bawahnya itu air. Oh, ya, iya bawahnya air Pak, namanya rendah. Terus kita mau masuk aja, apa itu? Tenggelam dulu, ya bukan tengkurap sih, beranunduk, gitu loh Pak. Sekarang bagaimana setelah Alhamdulillah, sekarang berkat bantuan Pak RW tingkat lurah sampai ke Kanwil, jadi begini, gitu. Ya, pemerintah DKI kurang nih. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Hidup Pak Jokowi. Ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana dampak dari rumah deret ini, kampung deret ini, dan juga kita akan membahasnya dengan salah satu ahli tata kota Indonesia yaitu Pak Yayat Supriyana. Ke sini, Kang Yayat, terima kasih sudah datang ke sini. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetaplah di White Shot. Kami perlu pupuk dan alat-alat pertanian dengan harga yang murah, Pendidikan Pak. gratis sampai sarjana dong, Pak. Membuka lapangan kerja yang baru dong, Pak. Jalan-jalan raya banyak yang rusak, Pak. Perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama, Pak. Rawat inap digratiskan dong, Pak. Ada ratusan juta pandangan rakyat Indonesia yang harus dilihat. Ratusan juta persepsi yang saling berbeda. Saat seorang pemimpin melihat dengan mata rakyatnya, ia bekerja untuk kita. Jokowi adalah kita. Ya, benar-benar ya, benar-benar. Ya, Anda kembali bersama Wild Shot Metro TV dan sekarang kami sedang berada di Gang Semut. Ini di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Dan ini memang salah satu wilayah yang menjadi destinasi dari program pemerintah DKI Jakarta untuk membuat kampung deret. Nah, tidak hanya di sini ternyata nih, Kang Yayat. Betul. Kampung deret ini juga ada di berbagai titik, ada 20-an titik di awal programnya. Kemudian yang ini menarik akan kita lihat di paket berikut ini, yaitu di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Jadi masyarakat diberi dana 54 juta dan kemudian mulai merasakan tempat tinggal yang mungkin dulunya seakan cuma mimpi, tapi sekarang jadi kenyataan. Ya udah kita lihat liputannya. Pak, siapa namanya Pak? Sawakir. Pak Wakir ya? Sawakir. Sawakir. Iya. Tapi dagangnya apa tadi? Jualan es, Pak. Oh, jualan es ya? Es Pak, es keliling. Es keliling. Nah, atau orang sendiri bilang es kenong dia. Es kenong. Widodo meresmikan kampung deret yang berlokasi di RW 4 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Di wilayah ini terdapat 40 unit rumah yang telah tertata rapi menjadi kampung deret. Penataan dilakukan dengan mendata terlebih dahulu rumah yang layak diperbaiki. Kemudian secara bergotong royong bersama warga selama 3 bulan lamanya, kampung deret yang dibiayai pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 54 juta rupiah per unitnya kini terlihat rapi. Kesan kumuh dan kesan tidak rapi kini tinggal kenangan. Warga kampung deret Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara kini langsung menikmati nyamannya tinggal di kampung mereka. Pemprov DKI Jakarta saat ini tinggal membenahi sarana jalan dan fasilitas air untuk MCK dan saluran air pemadam kebakaran yang sebentar lagi bisa dinikmati oleh warga. Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sampai saat ini terdapat 240 unit rumah di 6 kelurahan yang terletak di wilayah Jakarta Utara yang sudah tertata rapi dan akan ditambah 70 unit rumah lagi.
Tahun depan, Pemprov DKI Jakarta mentargetkan 1.800 unit rumah untuk dijadikan kampung deret. Menjadi rumah yang layak, rumah yang sehat, lingkungannya juga sekarang drainase, jalan semuanya dilebarkan menjadi sebuah lingkungan yang baik. Dan tahun ini khusus untuk di sini akan ditambah lagi 70. Tahun 2014 di Jakarta Utara akan ditingkatkan dari 230 menjadi 1.800 rumah yang akan kita bangun menjadi kampung deret seperti ini. Di Jakarta sendiri, kampung deret yang sudah diprogramkan oleh Pemprov DKI Jakarta terdapat di wilayah Jakarta Utara, yakni wilayah Semper Barat, Pejagalan, Pademangan Timur, Tugu Utara, Marunda, dan Cilincing. Dari Jakarta, Raka Susanto, Dismas Ludi, Metro TV. Ya, itulah tadi bagaimana situasi di Cilincing, Jakarta Utara. Nah, tidak hanya di Cilincing itu saja, nantinya di tahun 2014 ini ada sekitar 74 titik yang akan dibangun kampung deret ini. Nah, Kang Yayat, bicara soal kampung deret ini sebenarnya dulu kan ada berbagai program dari pemerintah, baik itu dari program perbaikan kampung, ada juga program P3KT dari PU. Tapi kenapa program ini yang kemudian bisa disebut disukai masyarakat dan bahkan kemudian yang awalnya takut ingin juga direnovasi rumahnya? Kita sambil jalan aja, Kang. Baik. Sambil melihat-lihat. Yang menarik adalah begini, kalau dulu tidak menyentuh rumah, sekarang rumah langsung disentuh. Artinya di sini yang dihadapi adalah bagaimana orang yang tidak punya rumah secara layak dibuat menjadi layak. Dulu tidak disentuh rumah maksudnya bagaimana? Karena persoalannya begini, yang diperbaiki adalah persoalan sanitasinya. Lingkungannya seperti jalan pemukiman, persampahannya, drainase, dan rehabilitasi rumah diserahkan kepada masyarakat. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini, yang terjadi adalah persoalan menaikkan harkat martabat warga. Langsung gitu ya? Langsung, misalnya contoh rumah Bapak ini, rumah-rumah Pak Sawakir. Ini kalau langsung bayangkan, dia kan hanya punya gerobak ini. Dia hanya pedagang jualan es sebenarnya ya. Es. Dengan penghasilan katanya dikatakan cuma dapat 75.000. Sekarang bisa membangun rumah dengan bantuan pemerintah dan anak-anaknya yang hampir mencapai 75 juta. Ini luar biasa. Tapi Pak, sebenarnya kan kalau dipikir, saya juga ingat pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa ini bagian dari revolusi mental. Betul. Jadi untuk merubah mental masyarakat, ya harus dari rumahnya dulu. Betul. Apa kaitannya? Pertama begini, yang pertama memang kalau melakukan program revitalisasi, yang pertama kali harus lakukan revitalisasi fisik dulu. Yang pertama memperbaiki kualitas rumahnya. Dengan rumah yang baik, hidupnya akan lebih baik. Nah, kemudian tahap kedua adalah revitalisasi ekonomi. Artinya ada pemberdayaan lebih lanjut sudah rumah bagus, yaitu kampung kreatif. Kampung kreatif. Ekonomi kreatif. Rumah ini ketika sudah terbangun harus terjaga dengan ekonomi yang kuat. Bagaimana? Apakah kemudian bukan jualan biasa tapi? Bukan jualan. Kreatif dalam arti misalnya kita punya kampung tahu, kampung tempe, kampung kerajinan. Nanti sesudah ekonomi tumbuh berkembang, kita berharapkan bisa membangun rehabilitasi secara sosial. Muncullah kampung-kampung mandiri. Dari fisik, ekonomi, sosial, itu saya menyebutkan sebagai bentuk revolusi mental. Revolusi mental semana. Pak Nur Rahmat siap nggak warga kampung Bapak untuk dilaksanakan revolusi itu juga? Siap, Pak. Siap. Caranya bagaimana? Sudah ada langkah? Ada, Pak. Kami merencanakan ke depan akan bentuk suatu komunitas kampung deret, Pak. Nah, dengan komunitas ini kita akan melakukan satu apa yang tadi Pak Yayat sampaikan. Dengan memberdayakan masyarakat menjadi satu kampung kreatif, ada kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan budaya di dalamnya. Apa ya sudah kegiatan ekonomi sosial apa yang sudah direncanakan? Ya, yang potensial bagi daerah kegiatan ekonomi sekarang begini, Pak. Di kampung deret ini selama ini kan masyarakat ini masing-masing bersifat individualitas. Nah, dengan adanya kampung deret mereka merasa bersama sekarang. Nah, dengan bersama akhirnya ada kegiatan-kegiatan sentra ekonomi di sini, ada pembuatan kue, ada pedagang es dan lain-lain. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Sehingga kita bisa bersama-sama, Pak. Bang Yayat, tapi ini Kang Yayat maksud saya, ini juga sebenarnya memunculkan kritik juga. Soalnya kan dana diberikan gratis kepada masyarakat 54 juta. Awalnya hidup aja susah, kemudian dapat rumah yang lebih bagus. Ini bukannya membuat masyarakat menjadi terlena. Betul, sebetulnya gini, kita harus merubah konsep pembangunan kita yang lebih mengedepankan sisi ekonomi pada sisi manusianya. Ya, soalnya Kang Yayat saya lihat juga di beberapa tempat mereka masih hidup seperti gaya rumahnya dulu. Jadi misalnya jemuran masih digantung. Betul. Nah, ini kan kita lebih mengedepankan sisi pembangunan dari sisi nilai. Memanusiakan orang. Jadi kalau orang-orang itu sudah diangkat harkat martabatnya, itu otomatis akan memperkuat rasa percaya diri dia. Ekonomi mereka akan bangkit ketika pemerintah membantu. Saya merasa
saya kan melihat ini ya. Kalau tidak dibantu, kapan mereka punya rumah seperti ini? Nah, karena ini merubah strukturnya dari miskin menjadi lebih berdaya. Nah, yang menarik lagi adalah ini kita lihat di kumpulan anak-anak. Halo adik-adik. Halo ya. Nah, yang menarik adalah begini. Rumah tadi kan tadinya ke depan. Syarat kampung deret harus mundur. Tadi awalnya dikontras masyarakat nggak suka ya. Nah, sekarang ada ruang yang lebih. Ruang lebih inilah yang menurut saya menjadi ruang bermain anak-anak. Jadi anak-anak lebih terkontrol, terpantau juga, terpantau dan bisa menekan kriminalitas misalnya, ya kan? Nah, diharapkan sesudah ini masyarakat bisa membuat ruang-ruang untuk interaksi. Karena terus terang aja kampung ada tamannya katanya. Iya, jadi berdekatan tadi kumis miskin menjadi kuya ya. Kumuh kaya. Sekarang dari kumis padat, kumuh miskin, kumis menjadi kumuh kaya, tapi kumuh mandiri. Kumuh mandiri benar. Nah, sekarang kita dorong ya. Dengan demikian ini apa yang terjadi? Anak-anak ini generasi ke depan. Dia tidak mungkin lagi tinggal di rumah sempit, tidak mungkin lagi di rumah yang terbatas. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Jadi ada kebanggaan. Ini adalah salah satu pendekatan mobilitas sosial. Mengangkat harkat martabat masyarakat. Terkait mobilitas sosial saya juga kepikir mobilitas masyarakat. Ini kan diberi dana gratis. Nanti apakah tidak membuat masyarakat di seputaran Jakarta atau mungkin dari Sumatera di berbagai provinsi melihat ya udah kita datang saja ke Jakarta ada syaratnya. Kampung deret ini diberlakukan ketika dengan kriteria satu dia harus ditanam milik. Tanam milik, betul. Iya kan? Kedua rumah sendiri. Kemudian memang betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Jadi di sini harus ada pengendalian. Jadi ada praseleksi. Nah, yang menarik lagi adalah bagaimana pengembangan ke depan itu ada pendampingan selanjutnya. Jadi sesudah rumah ini bagus kan harus ada penataan pemukiman. Bukan rumah lagi, tapi lingkungan. Bagaimana ini supaya tidak banjir lagi? Bagaimana sampahnya? Bagaimana lingkungannya? Minimal nanti ada lampu. Jadi sesudah rumah deret kita bangun selanjutnya kampung deret, kampung ekonomi yang lebih bagus. Jadi di sini yang penting adalah keberlanjutannya. Keberlanjutannya. Dan mungkin yang bisa membuat masyarakat tidak pindah ke Jakarta juga dengan di daerah-daerah. Tapi itu nanti kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di White Shot Metro TV. Ya, kembali di White Shot Metro TV dan di sini ramai sekali nih adik-adik ya. Gimana nih? Rumahnya sudah lebih bagus sekarang, bagaimana lebih enak tinggal di sekarang atau bagaimana? Aduh, kecil sekali ya. Nah, tapi ini Kang melihat seperti ini saya sebenarnya ingat kalau di Amerika Serikat itu ada tipe rumah yang sama namanya row house, mirip juga dengan sini rumah deret. Berarti ini sudah gayanya sudah internasional sebenarnya. Betul, kita mengadopsi kalau di beberapa di negara-negara seperti Amerika, sebelum orang memiliki kemampuan untuk menyewa atau membeli rumah, itu kan mereka menempati shelter. Jadi yang disediakan rumah penampungan dari pemerintah sampai mereka aplikasi permohonan rumahnya dibantu. Jadi di sini yang dilakukan langsung. Jadi pemerintah langsung turun tangan, Pemprov DKI turun tangan, langsung dikasih dana. Langsung dana. Kalau di row house di Amerika mungkin mereka harus membayar juga, menyicil. Nah, ini memang kita kalau tidak memotong seperti itu, persoalannya adalah kapan kampung ini berubah, kapan kemiskinan itu dipotong. Memang orang mengatakan ini kayak charity ya, artinya membuat orang sepertinya menunggu pemerintah. Tapi menurut saya sesudah ini dibangun, yang dibangun adalah rasa percaya diri, kebanggaan bahwa sebetulnya pemerintah perhatian. Nah, kalau rumah sudah bagus, yang kita bangun adalah ekonominya. Karena sebetulnya kalau mereka sudah punya rumah, mereka tidak usah ngontrak lagi, tidak usah bayar biaya-biaya lain. Nah, tinggal memperkuat basis ekonominya. Pak Nur Rahmat, ini kan tadi saya dengar di beberapa tempat juga dikasih dana 54 juta, tapi mereka kemudian menambah sendiri dengan dananya sendiri. Dana sendiri, betul. Yang dana dikeluarkan sendiri dari kocek masyarakat itu banyak nggak sih rata-rata? Relatif, Pak. Tergantung bagaimana dia mendesain rumahnya. Menurut jumlah keluarga yang ada. Contoh seperti Pasawakir, dulu dapur, tempat tidur, tempat masak jadi satu. Nah, karena ada beberapa keluarga, dia harus desain rumahnya, ada kamar, ada tempat ruang mandi dan segala macam, sehingga dia harus keluarkan lebih besar. Contoh, dia dapat 54 juta, tapi dia habis 75 juta, kan begitu. Nah, artinya pengeluaran ini berdasarkan daripada keinginan dia untuk menyesuaikan daripada kondisi jumlah keluarga yang ada. Dan ini juga kayaknya mungkin kalau dia memang harus memulai dari awal dari nol rupiah itu mungkin akan memberatkan. Tapi karena sudah dipancing di awal, sudah punya fondasi. Dan yang menarik adalah ternyata
dia bisa membangun lebih ketika anak-anaknya juga membantu. Jadi kolektivitas kebersamaan itu ternyata terbangun di sini. Jadi kalau menurut saya ini dikembalikan. Dulu rumah adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat. Sekarang rumah seakan-akan menjadi urusan pribadi. Sekarang marwahnya kita kembalikan. Itu mungkin trik-triknya yang dilakukan Pemprov ya. Pemprov. Jadi yang dibangunkan adalah pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah bagi masyarakat dengan berbagai pola. But you do it yourself. Iya, artinya kalau mampu belilah rumah secara formal. Tetapi yang tidak mampu ini, kapan dia bisa mampu membeli rumah? Mimpi kali kan? Mimpi kali ya. Kalau dipancing. Nah, terlepas dari semua kritik, saya melihat ini fakta. Saya tidak mengatakan ini sebuah bentuk citra, tidak. Ini terbukti. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah politik keberpihakan. Artinya dengan disentuh satu persatu seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah program yang secara nasional bisa kita lakukan. Dan yang kedua yang menarik, pemerintah bisa bekerja sama dengan korporasi. Ada dana-dana CSR ya kan yang bisa dilibatkan atau dari mana saja. Nah, baru nanti kita melibatkan dalam bentuk pendampingan yang lebih kuat, pemberdayaan dan keberlanjutan. Ya, terkait dengan itu juga saya juga lihat beberapa pernyataan dari Bapak Teras Narang, Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa program ini bisa dicontoh di berbagai provinsi. Karena memang ini selain membangun rumah, juga karena rumahnya saling berderet, juga ciri sosial masyarakat Indonesia masih tetap kita bangun adalah keguyuban. Apa kalau misalnya di daerah, apa yang sebenarnya yang harus dipikirkan supaya bisa masuk? Ya, yang pertama ini adalah membangun spirit komunitas, semangat kebersamaan. Kita begini, persoalannya ketika kita di sini sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri. Nah, di sini disentuh adalah dibangun kebersamaan. Jadi kalau masyarakat sudah merasakan bahwa ada peran stakeholder yang kuat, ada peran struktur pemerintah di dalam, orang yakin bahwa pemerintah berpihak ke dalam. Waktu kita sedikit lagi ini Pak Nur Rahmat, pasti ada kritik yang akan disampaikan kan? Pasti ini tidak semua benar-benar bagus. Kalau ada karena ada beberapa lokasi lagi yang akan ditambah di sini. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah sehingga nanti bisa lebih baik lagi? Apa yang kurang dirasakan sekarang? Saya kira begini Pak, pemerintah ini jangan seperti membentuk orang stroke. Maksudnya? Ya, jadi kalau orang stroke itu kan dikasih apa juga disuapin terus, tapi tidak berdaya. Jadi kita harapkan pemerintah setelah rumah deret ini dibangun ada peran serta untuk keterlibatan pemerintah dalam pembinaan komunitas rumah deret ini. Jadi juga dibimbing. Dibimbing, sehingga tadi seperti Pak Payat katakan nanti ada sentra ekonomi, sentra pendidikan dan lain-lain. Sehingga antara kerjasama dan kesinambungan pemerintah dengan masyarakat itu tetap berjalan. Tidak putus begitu aja. Adalah pembangunan manusia. Manusia menjadi esensi pembangunan utama. Terima kasih banyak Kang Yayat. Waktu kita sedikit sekali. Terima kasih Pak Rahmat. Ini semoga kita lihat semakin bagus lagi ya masyarakat di sini. Terima kasih ya sudah rame-rame ya di sini ya. Ya udah, ini semakin panas di sini pemirsa. Ya udah kita kembali dulu ke studio Metro TV. Baik, terima kasih Rafki tadi atas dialognya terkait dengan kampung deret di daerah Kapuk. Rame ya di sana ya. Salam buat warga kampung sana ya.